Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, tentu kita bersyukur kepada Allah pada siang ini kembali bisa berjumpa untuk sama-sama melaksanakan salat berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian. Karena mendapatkan nasihat itu sangat penting. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Bahkan Nabi sendiri sering didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu datang tidak hanya menyampaikan wahyu. Ada saat malaikat Jibril datang menyampaikan nasihat-nasihat kepada Nabi. Karena nasihat itu penting, maka kalau ada yang memberi nasihat, kita mesti dengerin, mesti didengarkan, mesti antusias mendengarkannya. Kan kadang-kadang ada orang tidak antusias mendengarkan nasihat. Buktinya apa? Ya, buktinya macam-macam lah. Tidak antusias mendengarkan nasihat. Dulu sahabat-sahabat Nabi, kalau Nabi lagi ngasih ceramah, lagi ngasih khutbah yang isinya nasihat-nasihat, tentu saja itu para sahabat mengarahkan muka-muka mereka kepada Nabi. Kalau orang sekarang kadang-kadang mukanya kemana-mana. Baik, ada yang mukanya menghadap ke jempol kaki. Itu kenapa tuh? Gitu. Baik. Nah, sahabat-sahabat ternyata tidak hanya menunggu Nabi menyampaikan nasihat, nggak nunggu. Tapi ada kalanya sahabat-sahabat itu datang menemui Nabi minta nasihat. Itu menunjukkan betapa pentingnya nasihat ini. Nah, dulu ada sahabat, meskipun dalam riwayat ini tidak diceritakan siapa namanya. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi ada sahabat menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bilang, ya Rasul, ausini bisyai'in yanfa'uni Allahu bihi. Ya Rasul, berikan kepada saya nasihat, yang nasihat itu nanti sangat berguna buat saya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berguna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang minta nasihat, tentu saja Nabi kasih nasihat. Kalau ada sahabat datang minta nasihat, itu nggak sama. Nasihat-nasihat itu tergantung keadaan masing-masing orang. Ada juga yang sama, tapi ada banyak yang beda. Nah, yang sekarang ini Nabi sampaikan 3 nasihat yang Nabi berikan kepada sahabat ini, ada 3. Yang pertama kata Nabi adalah aksir zikrul maut. Perbanyaklah mengingat mati. Yusalliku anid dunia. Karena kalau mengingat mati itu kamu terhibur dari kelelahan dunia. Kehidupan dunia ini kan bikin orang lelah, bikin orang capek. Orang udah misalnya berusaha nyari duit,
tapi dia masih belum puas. Masa dapatnya cuma segini, pengennya segitu. Nah, gitu. Mestinya kan udah dapat, dinikmati. Jangan mengeluh lagi, alhamdulillah saya udah dapat. Pengen dapat banyak, dapatnya dikit, ya qanaah. Terima apa adanya. Kalau kurang, cari lagi. Yang sekarang dinikmati dulu. Ini kadang-kadang tidak dinikmati. Ngomongnya apa? Percuma aja gua kerja. Percuma aja gua dagang. Percuma aja gua ngojek. Dan seterusnya. Pengen dapatnya 500. Dapatnya cuma 200. Percuma saja dia bilang. Itu namanya tidak menghargai usaha sendiri. Kalau tidak menghargai usaha sendiri, bagaimana mau menghargai usaha orang lain? Nah, maka kata Nabi, ingat mati. Banyak ingat mati. Emang orang lupa sama mati? Ya bisa jadi orang lupa sama mati. Ada orang masih muda. Karena masih muda, dia lupa sama mati. Kayaknya saya mau mati nggak sekarang ini. Nanti kali kalau udah tua. Iya. Saya punya temen, ginjalnya tinggal 1. Ginjal tinggal 1. Itu pun tidak berfungsi dengan bagus gitu. Dia bilang udah 40 tahun. Ginjal 1 ini udah 40 tahun. Suatu ketika saudaranya, ya mungkin ada pertemuan keluarga gitu, saudaranya, dia ketemu sama saudaranya, lu masih hidup gitu. Saudaranya bilang apa? Lu masih hidup katanya. Bulan depan dia yang mati duluan. Dia bilang begitu. Pertemuan bulan depan udah enggak, dia bulan mati duluan. Gitu. Baru cerita hari Minggu kemarin itu ketemu sama saya. Nah, itu begitu. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi masih muda itu lupa kalau kita bakal mati. Karena kita anggap mati itu kalau udah tua. Padahal banyak orang mati lebih muda dari kita. Lebih muda dari anak muda. Kan ada anak mati waktu masih baru dilahirkan. Ada anak mati baru setahun. Ada anak mati baru 5 tahun dan seterusnya. Kadang-kadang kita lupa mati kalau kita lagi sehat. Orang yang sakit aja nggak merasa bakal mati, apalagi lagi sehat kan gitu. Jadi ada orang karena sehat dia merasa mati itu masih lama. Ketika dia pergi kemana naik pesawat, pesawatnya jatuh. Orang satu pesawat mati semua, kecebur di laut. Bahkan ada yang mayatnya nggak ditemukan. Pesawatnya juga nggak bisa diangkat. Dulu tuh pesawat Adam Air, masih ingat? Nah itu begitu. Kadang-kadang lagi sehat lupa kalau kita bakal mati. Ada juga buktinya orang lupa bahwa dia mati itu punya dosa, nggak segera taubat. Karena dia merasa mati masih lama, taubat mah nanti. Nah, ketika orang tidak mau bertaubat, itu namanya dia lupa kepada mati. Ketika dia punya harta nggak mau disedekahkan, itu namanya dia lupa kepada mati. Ketika dia punya utang nggak mau segera dibayar, bahkan bukan nggak mau bayar, menghindar dia dari yang ngutangi. Itu namanya orang lupa kepada mati. Kenapa? Karena mati mestinya orang sudah terbebas dari dosa, sudah terbebas dari urusan utang dan seterusnya. Ketika dia belum beramal soleh,
tidak mau beramal soleh, itu namanya orang lupa kepada mati. Meskipun dia udah beli tanah di udah beli tanah kuburan. Kan ada tuh orang udah pada ngapling-ngapling tanah buat kuburan. Bahkan yang harganya mahal. Di mana tuh, Pak? Oh, di Kerawang. Ya, mahal. Daripada beli tanah mahal-mahal buat kuburan, mendingan beli dengan harga segitu di tempat lain yang murah. Yang murah. Jadi bisa buat rame-rame. Nah, kalau di situ buat sendiri, di tempat lain yang lebih murah mungkin bisa buat bersepuluh. Misalnya begitu. Bisa buat 20 misalnya. Begitu. Jadi ingat mati. Yang kedua, kata Nabi, pesan kepada sahabat, nasihat kepada sahabat ini adalah wa alaika bisyukri fa inna syukra yazidu fin ni'am. Hendaklah kamu bersyukur. Syukur itu dari kata syakaro. Syakaro itu artinya membuka. Orang kalau bersyukur, dia tidak menutup-nutupi bahwa kenikmatan itu dari Allah. Makanya kalau kita punya kenikmatan, dapat kenikmatan, sebut-sebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat Ad-Duha tuh ayat terakhir. Adapun nikmat Allah, sebut-sebut bahwa itu dari Allah maksudnya. Itu yang sering disebut dengan tahaddus bin ni'mah. Menyebut-nyebut nikmat bahwa itu dari Allah. Jangan menonjolkan diri kita. Umpama kita bikin rumah atau beli rumah yang bagus, besar, isi perabot rumah mahal, lalu ada yang disebut dengan syukuran. Syukuran pindah rumah, saudara-saudaranya datang, teman-temannya datang, lihat-lihat ini rumah. Ada yang memuji, wah hebat sekali ini rumah, luas, perabotannya mahal, bagus. Ya ini kan hasil perjuangan saya 20 tahun. Nah, gitu. Sayanya itu yang dia tonjolkan. Kalau Nabi Sulaiman ngomong apa? Hadza min fadli Rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Jadi Allahnya dulu yang dia tonjolkan. Ini kadang-kadang dia menonjolkan dirinya. Ya enggak percuma saya kerja berjibaku siang malam. Pergi gelap pulang gelap. Bahkan ada juga orang perginya malam Senin, pulangnya malam Sabtu. Nyari duit, perginya malam Senin, pulangnya malam Sabtu. Malam Sabtu nyampe di rumah udah malam gitu. Besoknya hari Sabtu udah nggak ada di rumah. Anaknya nyari-nyari, bapak nggak pulang mak. Bapak lu mancing. Bapaknya mancing. Anak udah rindu ditinggal mancing. Nah, gitu. Jangan suka mancing pak. Kalau mancing itu nggak bisa maju. Ya, kalau maju kecebur. Nah, gitu. Nah, sekarang karena kita harus bersyukur, bersyukurnya itu bagaimana? Caranya kita bersyukur itu bagaimana? Karena banyak orang bersyukurnya nggak sempurna. Nah, caranya ada 3. Yang pertama, bersyukurnya dengan hati, yaitu akui ini dari Allah ini. Kenikmatan-kenikmatan yang kita dapat itu dari Allah. Akui dari Allah.
Jangan merasa ini kehebatan saya. Nah, sesudah itu bersyukurnya dengan lisan. Dengan lisan. Bagaimana dengan lisan? Ucapkanlah alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Makanya kalau kita dapat kenikmatan, alhamdulillah. Kalau kita mau makan, baca bismillah. Cuma udah kenyang suka lupa, alhamdulillah. Nah, udah makan, udah kenyang, lupa alhamdulillah. Kecuali kalau sendawa, alhamdulillah. Kalau lagi begitu aja, alhamdulillah. Kalau nggak begitu, nggak alhamdulillah. Apalagi kalau kita tidur enak nggak? Tidur enak. Jangankan rebah di kasur, lagi duduk kayak begini tuh enak tidur. Nah, gitu. Lagi duduk enak, dengerin khutbah. Nah, itu kenapa jadi pules? Nah, gitu. Habis khotibnya nggak lucu, masa khotib harus lucu? Apa-apa lucu melulu maunya. Nah itu, jadi maka bangun tidur ucapkanlah alhamdulillah. Di WC 10 menit buang air besar, enak gak? Bisa buang air besar enak gak? Maka habis buang air besar, alhamdulillah lagi. Tapi pas keluar dari WC, alhamdulillahilladzi ahyana. Masa 10 menit di WC tidur. Alhamdulillahilladzi, apa terusannya? Azhaba annil adza wa afani. Begitu. Kalau udah keluar, jangan pas plung alhamdulillah, plung alhamdulillah, jangan. Nggak boleh tuh. Nanti kalau udah di luar. Begitu bersyukur dengan lisan, alhamdulillah. Sempurnakan lagi bersyukur kinya itu. Disempurnakan lagi. Dengan apa? Dengan amal. Bersyukur dengan amal. Apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita peroleh, gunakan untuk kebaikan. Habis makan, kenyang. Udah kenyang, punya energi baru. Karena punya energi baru, berbuat yang baik. Nah, dapat uang, bersyukur. Maka dia gunakan uang untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk infak fi sabilillah. Disedekahkan buat orang lain. Begitu. Karena kita dapat juga nggak dapat begitu aja, ada keterlibatan orang lain. Keterlibatan. Kita ke kantor nanti dapat gaji. Emang kalau kita ke kantor jalan kaki? Kan enggak. Naik apa? Naik mobil, naik kereta, naik motor. Emang kita bikin kereta? Emang kita bikin motor? Emang kita bikin mobil? Kan enggak. Itu namanya keterlibatan orang lain. Lah orang yang bikin mobil, yang bikin motor, yang bikin kereta, itu perlu jalanan apa enggak? Perlu jalanan. Emang pabrik mobil bikin jalanan? Kan enggak. Ada lagi yang bikin jalanan. Yang bikin jalanan perlu pasir, perlu semen, perlu batu. Dari mana itu? Ada lagi yang ngurusin soal itu. Jadi kalau kita dapat sesuatu, dapat uang lah katakan, dapat gaji, itu banyak yang terlibat. Maka wajar kalau udah dapat kita berbagi. Itu namanya bersyukur. Itu yang kedua ya, nasihat Nabi. Kalau kita bersyukur di dalam ayat ini, di dalam hadis ini,
Fa inna syukra yazidu fin ni'am. Karena sesungguhnya bersyukur itu menambah kenikmatan. Nikmat itu jadi bertambah. Bertambah itu bisa bertambah jumlahnya. Bisa bertambah jumlahnya. Dapat 1 tapi rasanya kayak 2. Dapat 2 rasanya kayak 4. Dapat 4 rasanya kayak 8. Dapat dikit rasanya kayak banyak gitu. Itu namanya bertambah. Ditambah jumlahnya. Tapi seandainya jumlahnya belum bertambah, yang bertambah itu rasanya. Meskipun 1 rasanya kayak 2. 2 kayak 4 dan seterusnya begitu. Nah, ini. Baik, yang terakhir, yang ketiga, pesan Nabi adalah wa aksirid du'a. Perbanyaklah berdoa. Kita disuruh banyak berdoa. Fa innaka la tadri mata yustajabu laka. Karena sesungguhnya kamu enggak tahu kapan itu doa dikabulkan. Kita enggak tahu doa yang kapan yang dikabulkan itu. Doa yang mana yang dikabulkan. Pokoknya perbanyak aja berdoa. Jangan bosan berdoa. Jangan merasa doa kita belum dikabulkan. Karena udah janji Allah, kalau berdoa pasti dikabulkan. Uji budak watada'i iza da'ani. Aku akan kabulkan doa bila seseorang berdoa. Jadi kalau orang berdoa itu dikabulkan. Tapi kita nggak tahu. Nabi juga nggak tahu kapan doa itu dikabulkan. Nabi Ibrahim misalnya. Nabi Ibrahim itu kan disebut Khalilullah. Kekasih Allah. Kalau kita punya kekasih minta sesuatu, bagaimana? Langsung kita kasih. Nah, Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya? Di antaranya pengen punya anak. Nah, pengen punya anak. Udah lama berdoa pengen punya anak. Istrinya udah tua. Kalau bahasa kita apa? Istri kita sudah menopause. Nah, udah kecil kemungkinan dalam hitungan-hitungan manusia punya anak. Maka Nabi Ibrahim menikah lagi dengan wanita yang lebih muda. Nah, baru kemudian punya anak. Istrinya hamil, lalu lahirlah anak namanya Ismail. Ternyata dari istri pertama yang diduga kecil kemungkinan punya anak, hamil juga. Nggak tahu nih doa yang mana nih yang menyebabkan istrinya yang pertama yang udah tua itu bisa hamil. Nah, itu begitu. Lahir anak namanya Ishak. Dua-duanya jadi nabi, Ismail dan Ishak. Ya kalau begitu berdoa saja. Minta segala sesuatu. Nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Bahasa apa saja boleh. Berdoa pakai bahasa apa saja boleh. Asal jangan di dalam sholat. Sholat pakai bahasa Indonesia nggak boleh. Kan sholat juga ada doanya. Nah, ya nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Harus bahasa Arab yang sudah standar. Tapi di luar sholat kita boleh pakai bahasa apa saja. Begitu pesan Nabi kepada sahabat, yang berarti untuk kita semua. Jadi ada 3 itu yang dinasihatkan oleh Nabi, yaitu ingat mati, bersyukur, banyak berdoa. Nah, begitu. Mudah-mudahan
ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya persilahkan, mungkin ada pertanyaan. Baik, Bapak, saya mau tanya. Saya baca dakwah sampai ke Papua ya. Saya mau tanya bagaimana tentang pengalaman dan tantangan dakwah di sana. Apakah takut tuh ada OPM atau gimana? Ya, kalau kita pergi kemana, saya sempat juga berdakwah ke daerah-daerah terpencil. Ya jalan-jalan aja, ada yang nganterin. Kita kan nggak jalan sendirian. Dari bandara dijemput sama panitianya. Nanti kemana acaranya dijemput lagi, diantar lagi, kan begitu. Misalnya di Papua, saya sampai di Pulau Ugar namanya. Pulau Ugar. Pulau Ugar itu di Kabupaten Pakpak. Jadi kalau dari bandara itu menuju ke distrik Kokas itu 2 jam ngelewatin hutan. Dari Kokas itu sampailah ke pantai itu. Dari situ atau pelabuhan, dari situ naik perahu kayu yang pakai diesel itu setengah jam nyebrang. Meskipun setengah jam, waktu itu ombaknya lagi tinggi, sehingga air laut itu memuncrat. Basah ini, baju celana basah, terombang-ambing di laut. Ya dinikmati saja. Orang yang nganterin nahkodanya tenang-tenang aja kan gitu. Kenapa kita harus tegang? Saya pernah ke Pulau Baranusa di Nusa Tenggara Timur, kabupatennya Alor. Dari Alor menuju dari Alor ibu kotanya, menuju ke Baranusa itu naik perahu kayu. Ya, penumpangnya sekitar 10 orang. Ada atapnya pakai plastik itu, tenda. Itu dari situ ke Alor, ke Baranusa itu 5 jam. 5 jam. Perahu. 5 jam. Bukannya sungai, laut. Ya. 5 jam. Tapi perjalanan itu sampai 7 jam. Karena ombaknya cukup besar, mesinnya tuh bisa mati dan sebagainya. Ya tegang-tegang dikit sih bisa, karena saya nggak bisa berenang kan. Ya yang nganterin aja tenang, gitu kan. Kira-kira begitu Pak. Baik. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sih dari teman-teman yang suka ngobrol di sini terkait nasihat Nabi yang 3 tadi, berdoa. Kata beliau sering berdoa ingin punya ini itu dengan segala macam namanya manusia. Tapi yang dia rasakan belum satupun yang dikabulkan. Sikapnya bagaimana? Ya. Kita itu kalau minta, berangkatlah dari husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkannya. Minta-minta aja, nggak usah pakai di target-target. Ya Allah, dalam 10 tahun saya harus punya rumah tipe berapa. Kalau enggak saya berhenti berdoa. Itu namanya Allah diancam. Nggak usah begitu. Karena
Yang kita butuhkan sebenarnya bukan punya rumah. Yang kita butuhkan adalah bertempat tinggal. Bertempat tinggal. Bertempat tinggal itu kan bisa saja ngontrak, bisa saja dipinjami. Karena ada orang dipinjami rumah. Saya ini mau tugas ke daerah selama 3 tahun. Rumah saya nggak ada yang nempati. Jadi kamu aja tinggal di rumah saya. Ada yang begitu orang. Saya pernah diundang ceramah di Palembang. Yang jemput, yang ngundang itu namanya Ustadz Imron. Ustadz Imron itu punya family, punya saudara, itu orang kaya, bekas menteri. Rumahnya besar, 2 lantai, ada berapa kamar. Biasanya saya kalau ke sana nginepnya di hotel. Pak Ustadz nginepnya di rumah saya aja. Ya boleh aja di mana kayak, yang penting tidur. Ternyata bukan rumahnya yang dulu. Ada rumah lain. Ini rumah siapa ini? Rumah saudara. Orangnya udah meninggal. Orangnya udah meninggal. Saya disuruh nempati. Rumah mewah. Saya ditempatkan di kamar lantai 2. Ini kamar ukurannya kayak sekelas gitu. Kayak kelas sekolah ukurannya maksudnya. Lemarinya setinggi sampai mentok pelafon. Gitu. Jadi yang penting bisa bertempat tinggal. Bagaimana caranya? Berdoa saja. Karena banyak yang kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Nah, itu begitu. Ya. Mungkin ada nggak amalan yang untuk mengakselerasi biar doa cepat kabul? Ya. Ya, sesudah berdoa orang harus berusaha. Pendekatan diri kepada Allah terus. Berusaha juga harus, nggak boleh diem. Nunggu rezeki turun dari langit. Dulu pagi-pagi kira-kira jam 9 gitu, Umar bin Khattab sebagai khalifah, dia suka ngontrol masyarakatnya. Nah, pagi-pagi jam 9 dia masuk ke masjid. Ternyata ada orang lagi duduk menghadap kiblat, berdoa dia. Umar tungguin, lama juga nih orang berdoa. Akhirnya Umar deketi, Umar menghampirinya. Datang Umar. Kamu lagi ngapain di sini? Saya berdoa. Minta apa? Ya banyak yang saya minta. Di antaranya rizki. Dari kapan kamu minta di sini? Dari subuh tadi belum saya pulang. Emang kenapa? Saya nunggu apa yang saya minta Allah kabulkan. Keluar kamu dari sini. Diusir dia. Keluar kamu dari sini. Rezeki bukan ditunggu, tapi dicari. Begitu. Apa yang kita butuhkan Allah sudah sediakan. Rezeki itu jangan dulu dianggap berupa uang. Ini kita mengecilkan rezeki itu. Kadang-kadang rezeki kita anggap uang. Padahal yang bukan uang itu banyak. Kita datang bersilaturahim, bertamu ke rumah orang. Ya datang, memang kita punya keperluan, datang. Apa sih? Kita nggak nyangka apa-apa. Datang aja, emang ada keperluan. Ternyata dia menyediakan makan besar, nasi dengan lauk pauknya. Yang seandainya makan di warung, makan di restoran, yang saya makan tadi ini mungkin bisa 100.000 kali, bisa 50.000 kali, kalau mau dihitung dengan uang.
Itu rizki buat orang yang silaturahim. Yang penting jangan ngarep. Saya mau ke rumah dia. Dulu waktu saya ke rumah dia, saya disediain makan sop buntut. Sekarang saya mau ke rumah dia lagi. Kali aja ada sop buntut lagi. Ternyata nggak ada apa-apa. Sekedar air putih sama pisang goreng. Akhirnya pulang, udah selesai urusannya, pulang. Nyesel dia datang. Gua ngarep sop buntut, cuma pisang goreng. Nah, jadi jangan begitu. Maka datangnya itu karena Allah. Jadi usaha. Kita mau makan ikan, itu di laut banyak ikan, ambil gratis. Cuma karena kita ngambilnya di pasar, ya bawa duit. Nah, gitu. Orang pada ngambil ikan kita di laut, dari Cina, dari Malaysia, kita pada nggak ngambil. Kan banyak tuh kapal-kapal dari Cina, dari Vietnam, dari ngambil ikan kita di laut. Saya pernah ceramah di anjungan pengeboran minyak itu, yang dilepas pantai di tengah laut. Di sana, Kepulauan Riau, kawasan Natuna gitu kan, di Pulau Matak. Dari Halim naik pesawat 2,5 jam, terus sampai di Pulau Matak. Dari Pulau Matak itu naik helikopter sampai di atas anjungan itu. Udah kayak hotel di tengah laut. Nah, udah nggak kemana-mana tuh, 4 hari. Ya, 4 hari di situ udah nggak kemana-mana. Buka pintu laut. Nah, waduh, ikan banyak banget. Pada lompat tuh ikan, nggak ada yang ngambil. Paling karyawan mancing, lagi iseng mancing. Itu contoh. Kita nanam apa, itu tumbuh. Nanam pisang, keluar apa? Pisang. Yang nanam pisang nyiramin air gula enggak? Biar supaya ini pisang jadi manis. Enggak. Pisang ditanam, tumbuh, keluar pisang. Pisang itu ada yang pahit. Pisang manis, padahal kita nggak nyiram air gula. Begitu. Yang kita lakukan cuma nanam. Cuma masalahnya pada nggak mau nanam. Coba nanam pohon pisang, bisa dibikin keripik, misalnya. Harganya bisa lebih mahal, lebih awet, dan seterusnya. Ya. Baik, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat apa yang kita bahas. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang lain. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.